kebijakan utama operasional haji itu, bagian kesehatan ya, adalah membawa jamaah itu sehat dari Indonesia, kemudian di Arab Saudi sehat, kembali lagi sehat ke Indonesia. Terkait dengan kegawat daruratan ini, berarti bagaimana caranya yang bisa dilakukan agar jamaah itu sehat. Nah, terkait kebijakan untuk terkait aturan mengenai yang melakukan kegawat daruratan pada kegawat daruratan itu tanpa inform konsen aja boleh dilakukan. Baik, terkait dengan kewenangan klinis, kita waktu itu saya juga ini dengan Pak Eka ya, bahwa kita bisa terkait dengan delegasi ya, gitu. Jadi kita kan ada tim, jadi nanti dengan dokter ya, mungkin untuk perawat ini aja, kalau untuk intubasi kan kewenangan klinis secara clinical privilege-nya adalah punya kewenangan medik ya, atau dokter. Nah, tapi kita di sana kan bekerja secara tim ya, apalagi terkait dengan lab shaping ya, gitu. Jadi kita kalau memang kita mampu dan kita juga sudah mempunyai kemampuan bahwa kita memang bisa, kita akan lakukan. Bahwa di dalam undang-undang ya kita masih dilindungi dari yang memberikan kewenangan klinis tersebut, gitu Pak. Iya, jadi saya kira terkait dengan pasangan LMA, intubasi, gitu. Itu memang kewenangan klinis menggunakan dokter. Nah, tapi pada saat kita di sana kita bisa sama-sama, karena tujuan kita adalah untuk menyelamatkan pasien ya, kita seperti itu. Kalau memangnya seandainya teman kita dokter waktu itu belum terbiasa seperti itu, kita bisa kita sama-sama dengan beliau. Saya kira seperti itu. Nanti untuk lebih lengkap lagi bisa dijawabkan oleh Dokter Erik atau dokter komandan kita, Dokter Jerry. Siap, tambahan aja. Jadi betul kalau secara legi artis di Indonesia seperti itu. Tapi di sana kan kita kondisi darurat. Kemudian semua tim TGC di SOP-nya siapapun yang bisa, maka itu yang harus melaksanakan. Contoh, nanti kan kita ada tim nih, 2 dokter, 2 perawat, 1 farmasi. Ada contoh saya waktu itu pasang LMA, terus waktu pasang ETT saya tidak terlalu bisa, ada perawat saya yang bisa, udah dia yang pasang. Jadi ini terima kasih Bang Ferry tadi, kata kuncinya adalah nanti di sektor adalah keterbukaan, komunikasi satu sama lain. Misalnya nih, saya nih dokter misalnya sudah lama tidak pernah pasang infus, ya kan? Pada saat butuh pemasangan infus, jujur seorang dokter jujur, saudaraku Ferry, saya udah tidak terlalu lincah, mungkin Bang Ferry nih yang lebih cepat, udah Bang Ferry yang pasang infus, saya yang RJP, jadi sinergi seperti itu. Pas pemasangan LMA, siapa yang terbiasa, sekarang dia yang pasang seperti itu. Untuk apa? Time saving is a life saving and life saving, kan seperti itu. Untuk masalah darurat, ada faktor bahwa semua tim TGC dianggap mampu dan bisa. Seperti itu. Tinggal nanti komunikasi internal sektor. Siapa yang udah terbiasa, siapa yang udah lancar. Jangan sok-sokan. Kalau bisa, jangan paksa pasang ETT, LMA. Seperti itu. Dokter Jerry yang mau terabas, berikutnya Dokter Jerry, silakan Dokter Jerry, masukannya lagi. Ya, jadi gini, prinsip ya, ini prinsip operasional haji. Kedengeran? Suara saya kedengeran? Kedengaran. Oh ya, jadi kalau saya lihat ya, kebijakan utama operasional haji itu, bagian kesehatan ya, adalah membawa jamaah itu sehat dari Indonesia, kemudian di Arab Saudi sehat, kembali lagi sehat ke Indonesia. Terkait dengan kegawat daruratan ini, berarti bagaimana caranya yang bisa dilakukan agar jamaah itu sehat. Nah, terkait kebijakan untuk terkait aturan mengenai yang melakukan kegawat daruratan pada kegawat daruratan itu tanpa inform konsen aja boleh dilakukan. Jadi tindakan kegawat daruratan dalam hal mengancam nyawa itu boleh kita lakukan. Jadi saya pikir lakukan saja, baik perawat ataupun dokter silakan melakukan dalam keadaan darurat. Jadi boleh dilakukan. Jadi silakan boleh dilakukan. Nah, terkait tadi Dokter Erik bilang, kita juga harus jujur. Tapi jangan dari sekarang udah jujur nggak bisa terus gitu. Makanya ini dilakukan, diajarkan, direfresh lagi oleh Bang Ferry supaya harapannya kita semua bisa berlatih. Kita masih punya waktu mungkin 1 bulan, insya Allah kalau berangkat tahun ini. Jadi teman-teman dari mulai yang ringan seperti infus, teman-teman dokter ya terutama saya juga
apalagi dokter spesialis ya, itu kan kalau infus sudah pakai satu jari kan, tinggal suruh sana, suruh sana, suruh sini, suruh sana gitu aja. Nah harapan saya, teman-teman ayolah, saya pun belajar lagi, kita semua belajar lagi supaya nanti kita bisa, karena pada waktunya mungkin tidak ada yang bisa diharapkan selain diri kita. Pada saat waktu tertentu misalnya kita sedang ada di mana terus tidak ada yang bisa membantu, ya kita harus bisa melakukan itu, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, makasih banyak Komandan. Jadi jangan lupa apalagi namanya yang berada di atas meja nih biasa nih ya, yang sisa menggunakan jari-jari, tolong turun langsung ke lapangan ya, yang biasa struktural tolong langsung ke lapangan. Oke Bang, saya kembalikan lagi ke Bang Ferry, silahkan Bang Ferry. Ya. Oke, baik teman-teman, terkait dengan airway management, saya kira kita lewat dulu ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi, silakan aja. Kita akan coba langsung saja terkait dengan tata laksana BHD atau istilahnya pasien mungkin kalau di sana dikatakan kodlu lah ya gitu. Jadi ada pasien kardiak arrest, bagaimana kita akan melakukan tata laksana? Oh iya Bang Ferry, tanya terkait obat-obatan nih, terkait masalah airway, obat-obatannya gimana katanya? Oke, ya. Nah, untuk terkait dengan airway, untuk obat-obatan, biasanya kalau misalnya kita di sana untuk melakukan tindakan intubasi ya, terutama untuk pemberian obat-obatan, biasanya diberikan obat-obat sedasi ya, seperti itu. Tapi kita di Arab Saudi itu kita tidak akan memberikan obat-obat sedasi. Jadi kalau memang dia pasien dikatakan dia apno ya, terus kita perlu isinya melakukan tindakan intubasi, kita lakukan intubasi yang langsung, misalnya tidak kemudian obat-obatan ya gitu. Jadi ya mungkin terkait dengan obat-obatan, biasanya sih kita kan pasien dari situ kita akan lakukan tata laksana, mungkin untuk obat-obat nyeri dan sebagainya itu bisa diberikan ya gitu. Nah untuk sedasi saya kira kita tuh di TGC itu belum ada obat-obat sedasi ya gitu. Mungkin saya kata untuk jenis obat-obat propofol dan sebagainya gitu kan, itu tidak ada. Jadi kita intubasi dia katakan intubasi yang non sleep ya, jadi gitu, bukan intubasi sleep ya. Kalau intubasi sleep itu yang tidur itu biasanya dikerjakan di kamar bedah ya gitu. Di kamar bedah pasien sadar, biasa ditidurkan terlebih dahulu ya, diberikan obat-obat hipnosis, sedasi, dan juga mungkin analgesik seperti itu. Tapi kalau kita di di emergency, kita intubasi dikatakan non sleep, jadi langsung kita intubasi, jalan napas bebas, pasien langsung kita rujuk ke rumah sakit rujukan ya gitu, ke RSAS seperti itu. Iya, tambahan. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan tambahan. lagi satu. Tambahan dulu. Jadi teman-teman, tolong ingat prinsip kita di sektor. Di sektor, apakah ada LMA? Pertanyaan saya, Dr. Abbas. Di sektor, apakah ada LMA disiapkan? Ada LMA disiapkan. Ada. Pertanyaan kedua, apakah ada ETT disiapkan? ETT, ada sektor yang ada yang tidak. Oke, itu pertanyaan. Nah, kemudian ingat apa pesan Pak James, Pak Jamal kemarin, minimal satu bawa LMA dari Indonesia. Terserah mau yang pakai yang satu way section atau yang satu untuk airway aja. Yang penting minimal satu bawa cadangan. Yang kedua ya, lebih mudah mana pasang ETT atau LMA? LMA. Nah, kita itu bekerja dengan memburu waktu. Dan tugas kita di sektor, tugasnya kita apa? Penanganan kedaruratan, stabilisasi, langsung rujuk. Itu ya. Jadi kalau memang kita rasa pemasangan ETT butuh waktu lama, pasang LMA, rujuk. Dan rata-rata dari tahun 2017 sampai 2019 kemarin, kita masangnya apa? LMA, rujuk. Butuh waktu cepat, oke, LMA, langsung bawa ke rumah sakit Arab Saudi. Alhamdulillah tertangani. Nah, mengenai obat-obatan, contoh, karena saya tahu bahwa kalau pemasangan ETT yang paling ditakutkan apa? Refleks muntah, sehingga terjadi reflux kan seperti itu. Jadi ya, sudah dijawab tadi sama Pak Ferry. Nah, biasanya kita pasang ETT kalau ya yang sleep, yang tidak sadar. Kalau tidak sadar ditakutkan refleks muntah, kalau bisa LMA saja, stabilkan langsung kirim. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Kemudian
pertanyaannya apakah fasilitas RW manajemen seperti yang disampaikan disediakan di tiap sektor? Itu tadi yang saya pancing pertanyaannya. ETT ada yang tidak. Ada teman-teman TGC yang bawa dari tanah air. LMA ada disiapkan satu. Kemudian soft skillnya apa? Bawa dari tanah air. Apalagi stewing bawa dari tanah air, glukocek bawa dari tanah air. Minimal sektor satu. Alat-alat yang disediakan oleh Perbekes kemarin udah dijelasin ya Dokter Abbas ya sama Udah. Pak ya. Seperti Udah. itu. Nah, kita apa? Kalau dianggap membantu kelancaran tugas kita, bawalah cadangan. Contoh Pak, dari kemarin bawa kan, bawa LMA dia bawa. Ada juga yang dari perawat kamar bedah Pak Arsat itu dia bawa obat-obatan emergensi di tas kecil. Dokter Abbas juga bawa. Dan alhamdulillah bermanfaat. Ada yang terpakai? Ada. Ada yang tidak terpakai? Alhamdulillah. Yang penting kita sudah siap untuk itu. Ini yang terkait masalah ada disediakan masker N95 katanya. Tugas saya yang jawab itu ya. Jadi sekali lagi ini protokol yang kita jelaskan sekarang adalah protokol normal ya. Protokol normal, bukan yang new normal. Belum New normal. new normal. Kenapa? Karena kita prosedur kita di SOP sama Juknis TGC yang kita buat itu di bulan Januari ya, Dokter Abbas ya, Bang Ferry ya. Itu kita belum ngeh nih ada COVID nih. Jadi masih itu. Jadi untuk teman-teman, ayo kita coba menyesuaikan. Kalaupun nanti kita jadi berangkat di tanggal 20 Juni, maka ayo siapkan nih PPE kita terkait prosedur COVID. Misalnya masker N95. Minimal masing-masing satu kalau ada. Kalau tidak boleh buat surgical mask dengan berlapis-lapis dan sebagainya. Dan seperti itu ya. Jadi tolong nanti kita kan masih ada waktu kurang lebih 25 hari nih, kalau memang jadi berangkat, kita akan diskusi sambil kita tanyakan ke komandan dan ke teman-teman di Puskes Haji. Bagaimana prosedurnya dan apa-apa yang perlu kita siapkan. Apakah memang disiapkan masing-masing N95, kalau enggak apa solusinya dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan, apakah ada AED disiapkan untuk TGC? Tidak, sudah. Oke. Ya, baik. Untuk sementara pada tahun 2019 untuk AED belum ada ya. Mungkin untuk tahun 2020 mungkin ada kebijakan terbaru. Apakah nanti di setiap sektor akan disiapkan AED? Itu nanti akan dijawab oleh dokter komandan kita, Dokter Jerry atau Dokter Erik. Ya. Oke, teman-teman, kalau dari koordinasi kemarin untuk Alkes dan Perbekes TGC yang di sektor ya, belum ada AED. Kemudian di Ransel TGC juga belum ada. Harapan kita kemarin, ingat ya Bang Ferry usul kita, di tiap hotel, masing-masing hotel menyiapkan AED. Tapi itu kan kontrak dengan Kementerian Agama. Apakah nanti bisa nge-push ke mereka atau tidak? Nah itu nanti kewenangan dari pihak di atas. Kita nanti di grup kita ini menyampaikan usulan nanti ke komandan, nanti komandan menyampaikan ke pihak stakeholder. Itu maksudnya ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak atas masukan. Mungkin masih ada yang mau bertanya teman-teman TGC, bisa lewat chat. 10 menit lagi ya. Oke, 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, langsung ini aja, bertanya aja, langsung buka suaranya di sini. Nah, keren ini pertanyaannya nih dari Dr. Irsal Junaid, keren. Ya. Bagaimana cara panggil bantuan dari rumah sakit langsung? Saya langsung, Dokter Abbas jawab. Tunggu dulu nih. Dokter Abbas jawab. Tunggu dulu, mana nih pertanyaannya tadi nih? Jawab. Ini bertanya, apakah ada cara buat panggil bantuan dari rumah sakit Arab Saudi langsung seperti PJ Mekah jawab, PJ Mekah. Ambulans. PJ Mekah jawab, nggak ada cerita. Baiklah. Nah sekarang begini, yang pertama akan meminta bantuan adalah dari TKHI ke TGC. Nah sekarang TGC itu protapnya adalah, ingat ya teman-teman, mau kuning kah, mau merah kah, itu langsung dibawa ke rumah sakit Arab Saudi. Menunggu telepon Arab Saudi, jangan pernah berharap, akan lama prosesnya. Itu pun kalau mau minta ambulans, itu ambulans kita minta tetangga sektor kita yang terdekat. Pokoknya jangan tunda-tunda. Menunggu mobil ambulans dari Arab Saudi itu berbutuh berjam-jam. Pokoknya kita mau cepat selesaikan ya. Ada kasus, segera temukan, stabilisasi, langsung rujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Jangan tunggu-tunggu menelpon ke rumah sakit Arab Saudi ya. Oke, saya tambahkan. Jadi yang pertama, tiap-tiap sektor akan mendapat jatah satu ambulans sektor yang akan melekat di sektor.
Titik. Berapa supirnya? 2. 2. Akan bertugas 12 jam, 12 jam. Itu mindsetnya dulu teman-teman ya. Kemudian teman-teman akan dapat TPK. Ya, TPK apa kepanjangannya? Apa? Tim Pendukung kesehatan. Pendukung kesehatan. Oke. Itu untuk Tim apa? pembantu kesehatan. Biasanya dia itu mahasiswa atau mukimin di sana yang akan membantu untuk apa? Pada saat pengiriman perujukan ke rumah sakit Arab Saudi dan tugas di Armina. Kenapa? Mereka ngerti bahasa Arab. Untuk mempermudah tugas kita jalan kiri kanan dapat jalan-jalan tikus dan sebagainya. Oke. Saya tingkatkan kasusnya di Dr. Irsal. Misalnya nih, di Mekah, sektornya Dr. Abbas, ada kegawat daruratan. Ternyata triase merah, code blue, ambulans jalan, dikirimlah ke rumah sakit. Apa yang terdekat sektor 4, Dr. Abbas? Apanya? Rumah sakit terdekat. Rumah sakit King Faisal. Nah, rumah sakit King Faisal. Ke rumah sakit King Faisal. Baru 5 menit jalan, tiba-tiba ada lagi code blue. Artinya apa? Ambulans kan sementara jalan nih. Gitu kan Dr. Irsal ya? Ini gimana nih? Alternatifnya 2. 1, minta bantuan ke tetangga sektor, itulah gunanya body system. Nanti kita akan ada pemetaan sektor terdekat siapa. Ya kan? Akses ke situ kemana. Nah, itu yang kedua ya. Maaf, yang alternatif pertama minta bantuan di sektor terdekat. Ternyata sektornya Bang Ferry rujuk nih. Udah minta bantuan ke sektor yang agak jauh. Ternyata ke sebelah-sebelahnya lagi ngerujuk. Kayaknya pakai mobil aja. Ini kan Bang Antoni ya. Siap. Kami alami. Alternatif ketiga apa? Minta bantuan ke ambulans KKHI. Oke. Ambulans KKHI terpakai. Barulah alternatif keempat. Pakai taksi. 911 Taksi. Rumah Sakit Arab Saudi. Taksi Arab Saudi. Gitu. Itu rumah sakit Arab Saudi ada beberapa. Ini uniknya ya. Ada beberapa ambulans Arab Saudi yang standby di beberapa sektor, Dr. Abbas. Ada. Tahun lalu ada di sektornya Irfan Arfa. Mana Irfan Arfa ada? Ada ya? Hadir. Ada dekat situ. Ada. Ada kan? Iya, Komandan. Enaknya apa? Karena dia standby di situ, gampang dihubungin, dekat. Gitu Dokter pertanyaannya. Tapi kalau yang nggak ada di situ agak susah memang nelponnya. Pertanyaannya apa kita yang menelpon? Yang menelpon bisa kita karena ambulansnya itu menerima 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Cuman lebih cepat kalau pakai bahasa Arab. Itulah gunanya ada TPK dan supir ambulans yang ngerti. Jadi ingat ya, pakai ambulans kita, pakai tetangga sektor terdekat, pakai tetangga sektor yang lebih jauh, pakai ambulans KKHI, baru mobil sektor bantuan boleh. Oke. Ini yang pakai soft skill. Apa soft skillnya? Bantuan mobil sektor. Karena di sektor kita Kementerian Agama juga punya mobil sektor. Mobil sektor. Pakai. Contoh Bang Ferry, hubungan baik dengan sektornya. Kalau kepake, minta tolong. Oh, biasanya ke sektornya, oh ya nggak apa-apa. Kasih aja dia vitamin, suntik neurobion. Oh, udah baik banget sama kita. Gitulah. Oke, teman-teman sekalian. Lanjut. Ini ada 5 menit lagi. Oke, ini ada pertanyaan, apakah harus membuat dokumentasi rujukan untuk ke Rumah Sakit Arab Saudi? Oh iya, untuk ke Rumah Sakit Arab Saudi, teman-teman, itu syaratnya adalah harus membuat satu visa, visa kemudian surat rujukan dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya saya ulang lagi ya. Surat rujukan dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian yang kedua adalah visa. Jangan menunggu dokumentasi, pokoknya kirim dulu ke rumah sakit, nanti surat-suratnya bisa menyusul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apabila kegawat daruratan di lapangan, sudah dijawab Dr. Abbas. Ini pertanyaan Dr. Irsal bagus nih. Pertama, ini sebenarnya nanti di materi inti khusus dijelaskan oleh komandan ya, nggak apa-apa lah ditanya di sini. Kita ada tugas 2 seksus. Seksus di Madinah, di pintu 21. Seksus di Mekah, di terminal Ship Amir. Kita bahas Madinah dulu Dr. Abbas ya. Di pintu 21, di situ standby ada linjam. Oke. Kemudian supir Kemenak untuk mengantarkan yang tersesat, kemudian TGC 2 bergantian di situ. Pertanyaannya, apakah ada juga P3K-nya Masjid Nabawi? Ada posnya 2. Nanti di materi inti khusus dijelaskan.
tak, di ujung belakang sama ujung depan. Mereka yang akan bawa. Dan ambulans yang bisa masuk di situ nggak bisa masuk ambulans Indonesia, cuman ambulans Arab Saudi. Dan tahun lalu teman-teman pernah dapat kegawat dauratan, tatak, ambulans kita terlambat datang, ambulans yang masuk ngangkutin. Cuman kalau ambulans Arab Saudi yang masuk, maka diantaranya juga kemana? Ke rumah sakit Arab Saudi. Itu tinggal pelacakannya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan di Masjidil Haram? Nanti pada saat kita ke Arab Saudi, nanti teman-teman Mekah akan dibawa keliling oleh Komandan TGC Dr. Jerry untuk keliling Masjidil Haram dan melihat pos-pos emergensi di sana. Ada 3 pos emergensi Arab Saudi di sana. Nanti di materi inti khusus dijelaskan. Ada PowerPoint-nya Dr. Abbas ya. Ada 3 pos emergensi dan rumah sakit gawat darurat di sekitar Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi ada 2. Nanti dijelaskan di materi inti khusus. Insya Allah akan ditunjukkan sama Dr. Jerry itu. Ini. Di mana kejadian terdekat akan dibawa ke situ. Rujukannya juga bagaimana. Itu teman-teman ya. Oke. Ya teman-teman, jadi ini hari masih materi suplemen sebenarnya. Ada materi tentang bagaimana sektor-sektor khusus, bagaimana sistem rujukan, bagaimana pencatatan dan pelaporan dan dokumentasi. Insya Allah akan masuk ke dalam materi inti khusus. Insya Allah kita akan bahas sedetailnya mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 ya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya mungkin saya ada pengalaman gawat darurat ini lagi Bang nih. Oh iya, pakai mobil jenazah ya. Pakai mobil jenazah. Mobil kemenak. Oke. Ada yang mau bertanya? Kita masuk langsung ke materi saja ya, terkait masalah skill station ya. Masalah bagaimana teknisnya nanti akan ada pembahasan khusus terkait masalah sistem rujukan ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya silahkan, waktu kita terbatas. 3 menit lagi. Oke, karena tidak ada lagi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bang Ferry? Silahkan. Untuk ini apa namanya terkait dengan untuk skill penggunaan scoop stretcher, penggunaan itu nanti mungkin ya kalau memang ada waktu. Ya, nanti akan dibahas lagi.